Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Yaitu mohon dipersiapkan segala sesuatunya untuk belajar hari ini. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ada yang kesengan tidak tadi? Tidak? Nah, untuk sebelum kita mulai belajar, Bapak akan pesen dulu ya. Aditya Arafai Jailani, Alia, Amira, Dapa Auji Alsian, Ahmad Faisal, Jaki, Erna Delia, Habib. Mana Habib? Habib. Karlina, Khaira, Luciani, M. Sigit Purnama, M. Alvin Saputra, Muhammad Nasrullah, Muhammad Fatir, sakit ya, Muhammad Isan, Muhammad Yazan, Najma Sakir, Najwa hadir, Najwa ya, Rifda Sakir, Samsa kamar Samsa Sakir, Asya Sakir, Tias. Nah, sudah. Nah, untuk hari ini ternyata banyak yang sakit ya. Nah, untuk itu coba diusahakan karena sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, jadi musim pancaroba. Nah, biasanya banyak penyakit ketika pergantian musim, dari musim kemarau kemarin sekarang sudah masuk mulai musim hujan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan membaca doa. Pimpin Faisal baca doa. Sebelum belajar, mari kita baca dimulai. Selanjutnya, supaya lebih semangat kita memulai belajar, kita membaca yel-yel dulu ya, supaya lebih semangat. Dijawab sama kalian ya. Ayo. Kelas 4. Siap. 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa kelas 4 semuanya. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Silakan untuk belajar hari ini kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang teks yang judulnya Dikenal Karena Menarik. Jadi judulnya itu Dikenal Karena Menarik. Sekarang kalian dengarkan dulu, Bapak akan membacakannya. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur. Terus yang terkenal dengan tari sebelang. Nah,
Nah, di desa Olehsari Banyuwangi, coba perhatikan aja, ada pertanyaan. Siapa yang tidak memperhatikan nanti tidak akan bisa menjawab karena di sini nanti akan ada pertanyaan. Coba diperhatikan. Yang pertama itu desa Olehsari dari mana cenah tadi? Banyuwangi itu terdapat di provinsi Jawa Timur. Tuhnya kayak dia kesilap. Dari mana cenah? Jawa Timur. Yang terkenal dengan tari semblang. Tari apa? Semblang. Awas, bukan seblak. Seblak mah lada. Tetapi ini adalah tari semblang yang berasal dari desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Penari tetapi di sawah. Desa kedua adalah desa Cempaka di Bali. Kalau tadi itu desa di Banyuwangi, sekarang di Bali dengan tari baris. Kalau tadi tari apa? Semblang, hampir sama jam seblak ya. Tapi itu mah semblang, bukan seblak. Kalau sekarang tarinya tari baris. Tari baris dibawakan oleh laki-laki dewasa. Nah, kalau tadi tari semblang dibawakan oleh wanita dewasa, kalau tari baris dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menyerukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Nah, tari baris ini dibagi menjadi dua. Tarian yang dibawakan seorang penari, seorang oleh seorang, namanya tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadak. Dadak, apa? Kayak cidadap kurang. Ya. Jadi tari dadak pertama mah oleh seorang tari apa? Tadi jojor. Kalau yang dilakukan berkelompok disebut tari dadak. Selanjutnya desa yang ketiga adalah desa Barikin di Kalimantan Selatan. Nah, jadi beda-beda ya. Yang di sini itu dipilih desanya beda-beda. Tadi dari Banyuwangi, Jawa Timur, terus ada yang di Bali. Nah, yang ketiga ini di Kalimantan. Nama desanya Desa Barikin. Dengan tari baksa kembang. Ada yang tahu? Udah tahu belum? Belum. Tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3, 5 penari. Ganjil, tahu ganjil? Tahu. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ganjil itunya kalau genap 2, 4, 6, 8, 10 itu genap. Kalau ganjil mah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Nah, sekarang desa keempat. Desa keempat adalah desa Situraja di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat daerah Urang ya, Jawa Barat. Yang terkenal dengan tari kumbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai.
menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Nah, makanya di kita juga yang ikut pencak silat kan tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga ada. Ketika pentas 17 Agustus di lapang kan suka ada tuh ada yang perempuan ikut pencak silat. Nah itu gunanya untuk apa? Membela diri. Ketika ada yang jahat sama kita bisa membela diri. Nah, kamari dengan kita belajar. Gitu. Lamun we misalkan terkuat pakai jurus naon teh? Kaki 1000 lompat, kaki 1000. Selanjutnya desa terakhir adalah desa Gigiang. Gigiang di Aceh. Beda-beda provinsi ternyata ya. Desa Gigiang di Aceh dengan tari Seudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, sekarang coba ditulis ya pertanyaannya. Ini ada 5. Tadi udah dijelaskan sama Bapak. Sekarang ditulis sama kalian di buku supaya nanti bisa dijawab. Ditulis ya, sekarang soalnya ada 5. Tadi kan udah dibaca sama Bapak, jadi tolong diperhatikan, ditulis. Coba. Untuk nomor 1, dengarkan. Sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tariannya masing-masing. Sudah? Begitu sudah? Belum. Diulang sama Pak. Sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Sudah? Nomor 2. Berapakah jumlah penari pada tari Seudati? Berapakah jumlah penari dari tari Seudati? Kan ada tadi ya, tari Seudati berapa orang? Sudah dijelaskan sama Bapak tadi. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Sudah? Aduh, kenapa belum terus? Sudah Bapak, sudah? Sudah ya? Lanjut nomor 3. Tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Sudah? Nomor 4. Apakah nama tari yang gerakannya seperti gerakan silat? Tuh, tadi kan udah dijelaskan. Apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Nomor 5, nomor terakhir. Belum, sok ditunggu.
Nomor berapa sekarang? 5. 5. Nomor 5. Bapak sudah? Sudah. Ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Tuh, tadi kan ada tarian yang tujuannya apa? Terus sebutkan nama tariannya apa? Diulang sama Pak. Ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Udah 5 aja segitu, sok. Sekarang kerjakan. Bikin jawaban dulu seperti biasa. Langsung kerjakan nomor 1, 2, 3 dan 4 juga 5-nya. Sok, silakan kerjakan. Sambil mengerjakan supaya kalian ingat yang tadi sudah Bapak bacakan. Sekarang ada perwakilan dari kalian untuk membaca ke depan supaya kalian bisa menjawabnya. Coba Pak Isa ke depan, Pak Isa baca di sini. Tadi apa yang sudah dibaca sama Bapak sekarang dibaca sama Pak Isa. Ayo baca depan. Ini. Oh, baca. Yang keras, suaranya yang keras. Dikarenakan nama menari, Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya. Tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut itu dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari, si Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutup daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Nah, ganti sekarang. Erna ke depan, Erna. Baca. Ayo Erna. Kerasnya bacanya nah. Desa kedua adalah Desa Cempaka, dibalik dengan tari baris. Tari ini dibawa oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibelah
Tias mau ke depan? Tias, sok Tias. Ayo. Yang keras bacanya Tias. Desa keempat adalah Desa Singuraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari kembang. Kumpul. Para penarinya adalah Perempuan berkebaya berseragam menjaga satu lagi berarti ini desa terakhir. Jaki, depan jaki. Yo. Nah, jaki baca. Desa terakhir adalah Desa Dieng. di Aceh dari dengan tari Seudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Udah, nah barusan diulas lagi sama teman-teman kalian. Nah, silakan sekarang kerjakan lagi. Coba yang dulu. Oh, kerjakan di bukunya, kan tadi sudah dicatat sama soalnya. So, coba Bapak lihat ada yang sudah beres belum? Erna sudah, Erna? Ya sudah. Mana Lucy? Ayo. Ada yang susah? Susah? Yang mana yang susah? Kan tadi sudah sama Bapak dijelaskan. Terus barusan sama teman-teman kalian kan juga sudah dibaca. Jadi yang sudah dijelaskan 2 kali sama Bapak dan sama teman-teman kalian. Jadi diperhatikan apa yang sudah dibaca, didengarkan. Lalu diikuti. Kalau sudah semuanya silahkan dikumpulkan. Simpan di sini bukunya cepat. Simpan semuanya. Ayo dapat. Simpan. Sok, simpan. Kembali yang sudah. Ya, sok, simpan. Tuh, tadi yang dipertanyakan ada semua tidak? Adanya? Ada yang tadi dijelaskan sama Bapak dan dibaca sama teman-teman kalian barusan, ada kan yang di jawabannya? Ada. Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini bahwa
Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat, istiadat. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Makanya ada semboyan yang sudah kalian pelajari di pelajaran PKN, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu dua. Nah, itu mencerminkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas dengan berbagai macam, ada suku, agama, adat, kebudayaan yang berbeda. Nah, tadi seperti tadi tari sama berbeda-beda. Dari daerah ini apa, fungsinya apa, terus penarinya berapa. Tadi kan sudah ada. Nah, bagi yang memperhatikan tentu tadi bisa menjawabnya. Kalau yang tidak memperhatikan pasti nggak bisa. Nah, untuk kedepannya untuk di pelajaran yang lainnya coba bagi yang tidak atau kurang memperhatikan lebih memperhatikan lagi. Siap? Siap. Nah, sekarang untuk pelajaran selanjutnya kita istirahat dulu